Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, friends. Nice to meet you again. How are you today? I hope you are fine. Friends, before we start our lesson, let's recite basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, di materi sebelumnya kita sudah membahas sejarah perlawanan rakyat Indonesia terhadap Belanda. Namun, ternyata kegigihan rakyat Indonesia saat itu belum membuahkan hasil kemerdekaan. Dilanjutkan oleh perjuangan para tokoh yang membangun organisasi-organisasi yang juga bertujuan untuk meraih kemerdekaan. Namun ternyata datang kembali negara lain yang ingin menguasai Indonesia, yaitu Jepang. Oleh karena itu, hari ini kita akan belajar sejarah kedatangan Jepang dan dilanjutkan materi lahirnya Pancasila. Ayo teman-teman, simak video pembelajaran berikut ini.
Jepang pertama kali mendarat di Indonesia di Tarakan, Kalimantan Timur pada tahun 1942. Apa latar belakang Jepang ke Indonesia? Bagaimana respon rakyat Indonesia dengan kedatangan Jepang? Dan bagaimana tindakan Jepang terhadap rakyat Indonesia? Perang Dunia Kedua terjadi di dua benua, yaitu benua Eropa dan benua Asia. Di benua Eropa, perang terjadi antara sekutu melawan Jerman, sedangkan di benua Asia terjadi antara sekutu melawan Jepang. Perang antara Jepang melawan sekutu disebabkan karena ambisi Jepang yang ingin menguasai Asia. Untuk dapat menguasai Asia, Jepang membutuhkan minyak bumi, bahan mentah, serta sumber daya manusia yang dapat digunakan untuk membantu Jepang memenangkan perlawanan Jepang terhadap sekutu. Langkah awal Jepang untuk menguasai Asia adalah dengan menyerang pangkalan Angkatan Laut Amerika Serikat di Pearl Harbor. Awal kedatangan Jepang, rakyat Indonesia menyambut baik kedatangannya. Hal tersebut karena Jepang menyebut dirinya sebagai saudara bagi bangsa Indonesia, serta memberikan janji akan membebaskan rakyat dari penjajahan Barat. Untuk menarik simpati rakyat Indonesia, Jepang mendirikan beberapa organisasi, di antaranya yaitu Putera, Heiho, dan Peta. Organisasi Putera merupakan singkatan dari Pusat Tenaga Rakyat. Organisasi ini didirikan dengan tujuan agar dukungan bangsa Indonesia terhadap Jepang makin besar, karena pemimpin dari organisasi tersebut adalah orang Indonesia. Organisasi ini diketuai oleh Insinyur Soekarno dan dibantu oleh ketiga orang temannya yang bernama Muhammad Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan Ki Haji Mas Mansur. Keempat tokoh tersebut dikenal dengan 4 serangkai. Selain mendirikan organisasi Putera, Jepang juga mendirikan organisasi Heiho. Organisasi ini didirikan dengan tujuan agar barisan prajurit bangsa Indonesia dapat membantu tugas kemiliteran Jepang. Selain mendirikan organisasi Putera dan Heiho, Jepang juga mendirikan organisasi Peta yang merupakan singkatan dari Pembela Tanah Air. Anggota-anggota Peta dididik kemiliteran oleh prajurit Jepang yang bertujuan untuk membantu prajurit Jepang jika ada serangan dadakan dari musuh. Awal kedatangan Jepang di Indonesia, rakyat Indonesia menyambut baik kedatangannya. Karena saat itu, rakyat Indonesia menganggap Jepang akan membantu rakyat Indonesia untuk melawan Belanda. Namun ternyata Jepang berbuat kejam dan licik terhadap rakyat Indonesia. Jepang mengeruk sumber daya alam Indonesia yang akan digunakan untuk membantu membiayai perang melawan sekutu. Eksploitasi tenaga rakyat pun dilakukan untuk membangun jalan dan pelabuhan-pelabuhan, bahkan bandara. Eksploitasi tenaga rakyat Indonesia di zaman Jepang disebut Romusa. Kelicikan Jepang menimbulkan pemberontakan oleh Peta atau Pembela Tanah Air. Saat itu, Jepang menyadari bahwa rakyat Indonesia tidak akan mendukung Jepang, kecuali Jepang memberi dukungan juga terhadap rakyat Indonesia. Akhirnya, Jepang menjanjikan kemerdekaan dan membentuk sebuah organisasi yang diberi nama BPUPKI. Teman-teman, kalian semua sudah hafal bunyi Pancasila kan? Ayo, semuanya berdiri, kita sama-sama membacakan teks Pancasila. Pancasila.
1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jepang yang semakin terdesak oleh sekutu membentuk organisasi BPUPKI, singkatan dari Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Dalam bahasa Jepangnya Dokuritsu Jumbi Kosakai. Tujuan dari didirikannya BPUPKI yaitu untuk menyelidiki hal-hal yang dibutuhkan untuk membentuk sebuah negara yang merdeka. Salah satu hal yang diperlukan untuk membentuk sebuah negara yang merdeka yaitu dasar negara. BPUPKI diketuai oleh Dr. Rajiman Wedyo Diningrat. BPUPKI mengadakan sidang pertamanya pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Pada sidang tersebut, BPUPKI membahas bentuk negara Pancasila dan merumuskan 5 dasar negara Indonesia. BPUPKI yang memiliki banyak anggota merampingkan organisasinya membentuk Panitia 9 yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. Pada hasil rapat Panitia 9, dirumuskan dasar negara yang dikenal sebagai Jakarta Charter atau Piagam Jakarta. Pada tanggal 1 Juni 1945, masih di dalam sidang pertama BPUPKI, Insinyur Soekarno mengusulkan nama dasar negara yaitu Pancasila. Panca memiliki arti 5 dan sila artinya dasar. Oleh karena itu, setiap 1 Juni kita peringati sebagai Hari Kelahiran Pancasila. Tugas BPUPKI untuk membentuk sebuah dasar negara sudah selesai dan akhirnya dibubarkan dan diganti menjadi organisasi PPKI, singkatan dari Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Dalam bahasa Jepangnya Dokuritsu Jumbi Ikai. Tugas dari PPKI yaitu untuk memutuskan cara pelaksanaan dan mengumumkan bagaimana cara kemerdekaan Indonesia dilaksanakan. Dasar negara Indonesia sudah terbentuk, namun ternyata perjuangan rakyat Indonesia masih harus diteruskan. Tergambar bagaimana semangatnya para pahlawan untuk meraih kemerdekaan. Nah, teman-teman, ayo upgrade terus semangat kalian untuk belajar. Teman-teman, demikian sejarah kedatangan Jepang dan lahirnya Pancasila. Selanjutnya, kalian akan menyelesaikan worksheet 7 IPS. Kerjakan sesuai instruksi dan lengkapi titik-titik dengan sejarah yang tepat sesuai dengan yang ada di video pembelajaran ini. Selamat mengerjakan. Kita akhiri pelajaran hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Miss Aiza tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.